Hai, berjumpa lagi di Summary Daily Bible School. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai apakah kita perlu keep the feast setelah kayu salib. Nah, di pelajaran ini kita mulai di pernyataan. Jadi ada pernyataan yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang katakan feast itu sudah dipakukan di kayu salib, artinya tidak perlu rayakan lagi. Nah, apa jawaban kita terhadap pernyataan atau apa tanggapan kita terhadap pernyataan tersebut? Jawabannya adalah, kalau demikian, kenapa Paulus setelah kayu salib mengatakan let us keep the feast? Nah, dan ada argumentasi juga yang mengatakan bahwa adalah suatu penyangkalan terhadap kematian Yesus jika melakukan feast setelah kayu salib. Pertanyaannya, bagaimana dengan Rasul Paulus mengatakan setelah kayu salib let us keep the feast? Apakah artinya Rasul Paulus menyangkal akan kematian Yesus? Bukankah itu suatu reason yang baik untuk menanggapi pernyataan itu, bukan? Namun, orang tersebut bisa saja berargumentasi, oh, dia punya feast yang dimaksudkan Rasul Paulus itu berbeda dari penyangkalan akan kematian Yesus. Artinya walaupun Rasul Paulus mengatakan demikian, Paulus tidak menyangkal kematian Yesus, karena feast yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah hanya belajar firman Tuhan saja. Belajar masing-masing sendiri atau spiritual feast. Di pelajaran ini, kita akan membuktikan apakah pernyataan dan argumentasi orang tersebut benar sesuai Alkitab atau tidak. Mari kita baca di 1 Korintus 5 ayat 4. Dikatakan di situ perlu gather together, artinya tidak sendirian untuk keep the feast. Dan itu yang dikatakan Alkitab berdasarkan 1 Korintus 5 ayat 4 dan ayat 8. Dan di 1 Korintus 5 ayat 11 dikatakan, jangan kamu keep the feast dengan orang-orang yang fornicator, yang leaven, yang masih simpan dosa di saat makan. Artinya di dalam feast itu ada makan. Artinya keep the feast yang Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 5 ayat 8 adalah gather together dan makan. Dan juga di Matius 26 setelah Yesus mengatakan untuk perintah yang dilakukan setelah kayu salib, yaitu kamu harus makan dan minum. Dan melalui Matius 26 ini, justru kita bisa melihat bahwa Yesus memberikan perintah untuk keep the feast setelah kayu salib, atau feast itu masih dilakukan. Dan dalam pelajaran hari ini, kita juga belajar bahwa apa artinya Mrs. White menulis, well would it be for us at the present time to keep the Feast of Tabernacles. Jadi Mrs. White adalah menulis adalah baik bagi kita pada waktu sekarang untuk memelihara Feast of Tabernacles, Hari Raya Pondok Daun. Nah, ada orang berargumentasi, nomor 1, artinya kita hanya keep the Feast of Tabernacle. Apakah artinya hanya feast itu saja yang Mrs. White anjurkan untuk kita pelihara? Nomor 1, kita perlu baca konteks keseluruhan. Jangan hanya mengutip itu untuk berargumentasi, tapi saya perlu melihat konteks keseluruhannya. Konteksnya adalah Mrs. White sedang berbicara mengenai Feast of Tabernacles yang dirayakan oleh bangsa Israel. Sehingga Mrs. White pun memberikan perintah bagi kita atau amaran bagi kita untuk memelihara Feast of Tabernacles juga. Jadi bukan Mrs. White mengatakan pada kita untuk hanya memelihara itu saja, tapi karena konteks pembahasannya sedang membahas tentang Feast of Tabernacles. Dan nomor 2, kalau kita reason bersama-sama, Feast of Tabernacles adalah bagian daripada yearly feast, adalah part of the yearly feast. Artinya dengan saya keep Feast of Tabernacles, saya keep yearly feast juga. Nah, mari kita reason bersama-sama mengenai yearly feast ini. Di Keluaran 20 ayat 8 dibilang, remember the Sabbath day, ingat hari Sabat, dan untuk menjaga akan kekudusannya hari Sabat. Dan kutipan Mrs. White lainnya di Desire of Ages dikatakan, in order for the Sabbath to be kept holy, men themselves must be holy. Untuk menjaga kekudusan hari Sabat, orang-orangnya juga perlu kudus. Artinya hukum keempat tidak bisa dipelihara oleh siapa saja kalau orang itu tidak holy. Nah, apa yang Tuhan berikan kepada manusia untuk manusia bisa menjadi holy dan keep 10 hukum? Apa yang Tuhan berikan untuk orang-orang bisa ingat dan bisa keep 10 hukum keempat? Jawabannya kutipan Mrs. White yang sama, yearly feast. Yearly feast mulai dari Passover,
sampai Feast of Tabernacles itu menolong setiap orang berdosa untuk menjadi holy, untuk bisa memelihara hari Sabat. Di Efesus 5 ayat 26 dan 27 dan Yohanes 17 ayat 17, kita disanctify melalui kebenaran sehingga menjadi kudus. Oleh sebab itu, bagi yang tertarik akan kebenaran tidak akan pilih-pilih kebenaran, tapi dia akan merangkum dan memelihara dan mempelajari semuanya daripada kebenaran. Dan kalau saya sudah bisa lihat benar dan cari alasan untuk tolak, artinya saya sedang mendukakan Roh Kudus. Artinya orang tersebut tidak tertarik untuk Yesus masuk ke dalam hatinya. Namun hal ini berbeda kalau belum bisa lihat dan tidak ditunjukkan. Tapi kalau sudah bisa lihat dan menolak, dia sama saja sedang menolak kebenaran, menolak Yesus, atau menolak another comforter. Inilah kondisi orang di akhir zaman. Dan salah satu kondisi orang di akhir zaman lainnya adalah hanya mau hal yang letter luck, atau yang persis ditulis apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Namun, Yesus membuktikan dalam Matius 5 ayat 27-28 bahwa tentang perzinahan, di mana artinya berzina itu bukan hanya melakukan suatu fornication atau suatu perzinahan, tapi dengan kita memikirkan dan menginginkan wanita dari pikiran pun itu sudah perzinahan. Artinya, commit adultery atau fornication itu bukan seperti letter luck, tapi bisa juga mengenai secara spiritualnya. Artinya, orang-orang yang hanya berpikir secara letter luck atau apa yang ditulis saja, mereka tidak akan menerima status and judgment, karena itu tidak letter luck. Namun, Yesus sudah menunjukkan juga melalui Matius 5 ayat 27-28 bahwa itulah statusnya, penjelasan daripada apa yang tertulis di hukum Tuhan. Itulah beberapa contoh daripada kondisi di akhir zaman, di mana ini hanya mengulang daripada zaman Nuh. Dan dunia sedang menghancurkan gaya berpikir Alkitab, sehingga kalau pakai Alkitab akan dianggap kuno. Dan yang menjadi sasarannya adalah umat-umat Tuhan yang jujur. Yang tidak jujur tidak akan menerima reason, karena bagi mereka nggak akan bertemu, nggak akan cocok, nggak akan sesuai dengan reasonnya Alkitab. Karena yang mereka cari adalah yang bukan Alkitab, sedangkan yang kita sedang persembahkan adalah reason dari Alkitab. Nah, mereka juga lakukan, atau orang-orang yang menolak feast ini, tapi mereka masih melakukan kumpul-kumpul, perjamuan kudus, dan bicara firman Tuhan. Sementara yang memelihara feast berdasarkan yang kita sudah bahas tadi, untuk berkumpul pada appointed time dan makan dan minum dan bicarakan akan firman Tuhan, melakukan hal yang sama. Jadi, dan perbedaannya adalah dalam hal appointed time. Artinya, apakah salahnya dalam melakukan hal yang sama itu karena terlalu sering? Artinya, kalau mereka tetap melakukan perjamuan kudus, kumpul-kumpul dan makan dan bicara firman Tuhan, artinya untuk yang melakukan lebih sering itu salah. Dan kalau seandainya kegiatan yang dilakukan feast, mereka juga lakukan dan mereka bilang feast itu sudah dipakukan di kayu salib, kenapa mereka tidak berhenti untuk melakukan itu semua? Kesimpulannya, jangan heran. Inilah kondisi di akhir zaman, di mana Alkitab sudah bukan menjadi patokan lagi. Nah, mari kita reason kembali berdasarkan Kolose 2 ayat 16 dan Yesaya 66 ayat 23. Di sini kita baca bahwa New Moon dikatakan bersama-sama dengan Sabbath di Yesaya 66 ayat 23. Demikian juga di Kolose 2 ayat 16. Dan banyak orang takut membaca New Moon di ayat Yesaya 66 ayat 23. Padahal itu bersampingan dengan hari Sabat, dan banyak orang hanya mau baca hari Sabatnya, apalagi yang mengaku Advent, tapi tidak mau membaca New Moon-nya. Mengapa demikian? Tentu saja karena mereka hanya mau pelihara Sabatnya saja dan tidak mau melihara feast daripada setiap bulannya. Jadi, orang-orang yang mengatakan bahwa 1 Korintus 5 ayat 8 ini adalah feast secara spiritual, tidak ada makan dan minum dan tidak perlu gather together, sebenarnya mereka tidak mengerti apa yang mereka baca dan mereka bicarakan. Kalau mereka melakukan semua kegiatan yang dilakukan di feast, tapi mereka menyangkal itu dan mengatakan let us keep the feast itu adalah spiritual feast, itu sudah membuktikan itu semua mereka punya argumentasi adalah tidak masuk akal. Nah, mari kita lihat dari sudut pandang lain mengenai feast ini. Kita tahu Tree of Life sebelum ada dosa diganti menjadi ceremonial law,
yaitu di dalam dispensasi dosa sebelum kayu salib. Dan ceremonial law ini diganti dengan the Lord's Supper, yaitu dispensasi dosa setelah kayu salib, kemudian diganti dengan Tree of Life. Apakah orang-orang ini tahu akan hal-hal ini? Apakah orang-orang yang hanya mau berargumentasi tanpa mempelajari Alkitab dengan dalam tahu akan hal ini? Apakah mereka mengetahui bahwa Tree of Life yang sudah ada sebelum dosa diganti dengan ceremonial law, dan ceremonial law diganti dengan the Lord's Supper, dan the Lord's Supper akan kembali kepada Tree of Life? Kalau di Alpha dan di Omega sebelum dosa dan setelah dosa yang tanpa dosa itu ada Tree of Life, bukankah di tengah-tengahnya itu sama? Ibrani 13 ayat 8, Tuhan Yesus sama hari ini, kemarin, dan selama-lamanya. Artinya semua ada unsur Tree of Life, ada unsur life-nya, walau Tree of Life-nya tidak ada. Artinya apa? Mari kita reason sama-sama. Artinya kematian di ceremonial law adalah benar-benar hanya menumpang saja. Kenapa? Tree of Life lambang kehidupan. Ceremonial law di situ ada lambang kehidupan, di mana ada juga lambang kematian. Dan the Lord's Supper itu adalah lambang kehidupan, makan roti dan minum anggur, makan daging dan minum darah. Yohanes 6 itu lambang daripada kehidupan. Lalu kembali ke Tree of Life, itu lambang kehidupan, makan. Bukankah semuanya ada lambang kehidupan? Jadi, dan unsur makan yang ada di dalam setiap shadow ini adalah melambangkan kehidupan. Dan itu juga melambangkan Kristus di dalam mereka. Jadi sejak Adam dan Hawa diciptakan adalah roh Tuhan, roh Kristus yang berada di dalam mereka. Kalau sebelum dosa saja makan buah pohon kehidupan itu lambang roh Kristus berada dalam mereka, firman Kristus mereka terima, apalagi dalam dispensasi dosa. Kita sangat memerlukan Christ in me. Cara masuknya adalah dengan makan. The Lord's Supper itu makan. The Tree of Life itu makan. Kapan kita tidak perlu Christ in me? Apakah hanya dibutuhkan saat dosa saja? Adam dan Hawa, siapa yang memberi nafas? Nafas itu adalah nafas Kristus, the Spirit of Christ. Artinya, mereka pun perlu juga Christ in me. Dan dilambangkan untuk Kristus masuk itu dilambangkan dengan meat and drink. Nah, sekarang mari kita reason kembali mengenai kayu salib. Kayu salib adalah kematian yang sebenarnya, sehingga semua yang ada hubungannya dengan kematian berakhir di kayu salib. Jadi, kalau sebelum dosa saja penting untuk Christ in me, apalagi setelah dosa. Dan selama di dispensasi dosa, perlu diingatkan terus akan Christ in me. Lalu setelah di dispensasi dosa, diingatkan lagi. Jadi makan adalah, saat makan itu adalah saya menjadi satu dengan yang dimakan. Itu mengenai kehidupan. Sekarang kita bahas mengenai earthly sanctuary, priesthood, atau keimamatan, kematian domba, dan kita perlu tahu bahwa itu semua adalah shadow. Tidak bisa ada shadow atau bayang-bayang kalau tidak ada pohon. Karena ada pohon, oleh sebab itu ada dia punya bayang-bayang. Bayang-bayang itu harus memiliki kenyataan. Dan kenyataan daripada keimamatan priesthood itu siapa? Harun itu hanya shadow, tapi dia itu mewakili Kristus. Artinya imam yang sungguhnya adalah Kristus. Dan Ka'bah itu ada di dunia, dan Musa disuruh untuk buat sanctuary berdasarkan pola di surga. Tidak bisa ada Harun kalau Yesus tidak di surga. Dan demikian juga Ka'bah di bumi. Tidak bisa ada Ka'bah di bumi kalau tidak ada Ka'bah di surga. Semuanya harus ada dia punya kenyataannya. Artinya, tidak bisa ada bunuh domba kalau Yesus tidak mati. Dan setelah salib, Yesus ke surga. Dia imam besar di surga. Artinya, tidak perlu lagi keimamatan dan Ka'bah di bumi karena sudah ada di surga. Buktinya, tirai sanctuary robek pada jam 3 sore, yaitu mendekati Yesus mati. Dan Tuhan Yesuslah yang membayar kita punya hutang, sehingga itu semua berakhir. Di Eden sudah ada shadow. Dan shadow itu sudah ada sebelum keimamatan, earthly sanctuary atau Ka'bah di bumi, dan kematian domba. Jadi apakah lambang kehidupan ikut berakhir bersama-sama dengan tiga hal tersebut di kayu salib? Bagaimana lambang kehidupan itu mau diberhentikan dari segi kehidupan?
bukankah itu selalu penting? 3 hal demikian, yaitu Ka'bah di bumi, keimamatan, dan domba itu ada karena ada kematian. Sebelumnya sudah ada shadow kehidupan, atau sebelum 3 hal tersebut sudah ada bayang-bayang kehidupan. Apakah kematian itu meniadakan bayang-bayang kehidupan seakan-akan tidak perlu lagi? Tentu saja tidak. Kalau mau selamat, tidak bisa tidak bunuh domba sebelum salib. Nah, demikian juga sebelum kayu salib perlu tetap melakukan lambang kehidupan. Kapan berakhirnya bayang-bayang kehidupan kekal kalau waktu di dunia baru masih dilakukan dan sebelum dosa itu sudah dilakukan? Alfa dan Omeganya dilakukan. Apakah pernah berakhir di antaranya? Karena tidak boleh makan buah, sehingga keluar dari Eden. Dan tidak boleh makan buah pohon kehidupan yang adalah bayang-bayang kehidupan itu, artinya saya perlu makan selain buah. Kalau shadow-nya masih dilakukan di dunia baru, masih makan bayang-bayang kehidupan, artinya makan shadow masih perlu dilakukan walau bukan buah pohon kehidupan dan dalam dispensasi di luar Eden. Kalau masih makan shadow-nya di dunia baru, artinya tidak pernah makan shadow kapan saja. Atau tidak ada appointed time-nya. Perlu ada appointed time-nya. Bedanya yang dimakan beda di dalam dan di luar Eden. Kalau mau makan shadow kehidupan kekal di Eden sebelum dosa dan di dunia baru, tidak makan shadow, atau kalau seandainya sebelum dosa makan shadow, tapi setelah dosa tidak makan shadow lagi, artinya bisa saja setelah ada dosa itu tidak dilakukan. Tetapi kalau di dunia baru saja makan bayang-bayangnya dan sebelum ada dosa makan, artinya yang di tengah-tengahnya tidak ada berakhir bayang-bayang kehidupannya. Dengan demikian, kita sudah buktikan dengan jelas bahwa bayang-bayang kehidupan yang sudah ada sebelum dosa dan dalam dispensasi dosa di luar Eden dan di dispensasi tidak ada dosa lagi, yaitu kembali ke Eden, kita tetap melakukan feast, yaitu dengan cara dilambangkan makan yang adalah lambang kehidupan, di mana itu adalah bayang-bayang yang tidak pernah berakhir. Demikianlah summary Daily Bible School kita kali ini. Sampai berjumpa di summary berikutnya.